Selamat malam semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil analisis data akun STEAM kami sebagai untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah statistika. Perkenalkan, nama saya Noval Samalika. Nama saya Muhammad Ismail Abdurrahman. Nama saya Made Esa Bagus Wipayana. Dan untuk bagian pertama akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Yusuf. Oke. Tentang Steam. Steam adalah platform distribusi game digital yang menyediakan fitur pembelian game, manajemen library, serta fitur sosial seperti profil akun, level, dan daftar teman. Nah, dataset yang akan kita pakai ini adalah kita akan mengambil beberapa tipe data, yaitu jumlah game yang dimiliki, umur akun, level akun Steam, jumlah teman, dan asal region akun. Tujuan analisis kita sekarang adalah untuk melihat hubungan antar variabel akun Steam, tidak hanya dari sisi ekonomi makro, tapi juga perilaku pengguna di platform Steam. Nah, fokus analisis kita sekarang ini adalah mengkaji hubungan antar level dan akun Steam dan jumlah game yang dimiliki pengguna. Kenapa begitu? Karena naikin level akun Steam itu memerlukan duit. Nah, tapi sebenarnya pengaruh ke dalam experience kita sebagai pengguna akun Steam itu tidak terlalu banyak gitu loh. Nah, berarti kalau misalnya kalian punya disposable income untuk naikin level Steam, akun Steam tinggi-tinggi, pasti punya duit juga dong untuk menghabiskan duit untuk beli game gitu misalnya. Nah, kita juga ingin menganalisis apakah jumlah teman berkaitan dengan tingkat aktivitas dan kepemilikan game, dan juga kita akan mengamati perbedaan pola berdasarkan region akun. Nah, hipotesis awal kita itu adalah level akun yang lebih tinggi cenderung berasosiasi dengan jumlah game yang lebih banyak. Nah, yang kedua, pengguna dengan jumlah teman yang lebih banyak cenderung lebih aktif dan memiliki library game yang lebih besar. Nah, mungkin kayak kalau misalnya teman kalian banyak gitu, mungkin kayak di Steam itu kan ada fitur memberikan game ya. Nah, mungkin bisa jadi kayak teman kalian baik yang memberikan game jika misalnya kayak friends kalian banyak gitu. Nah, bisa juga region dengan GDP yang lebih tinggi berpotensi menunjukkan tingkat spending game yang lebih besar. Nah, misalnya kayak di region tertentu itu tuh negara-negaranya tuh banyak yang maju gitu. Jadi kayak mungkin disposable income-nya lebih banyak gitu. Jadi kayak mungkin lebih banyak membeli game. Nah, seperti itu. Untuk pengumpulan data sendiri, kami mengumpulkan 200 data sampel dari akun Steam Public dan dari website. Nah, untuk pertama, untuk format data yang kami gunakan, yang pertama ada Steam level untuk menunjukkan level akun Steam pengguna. Yang kedua ada total game, jumlah game yang dimiliki oleh user tersebut. Yang ketiga, account age yang menunjukkan umur akun Steam tersebut yang dihitung sejak dibuatnya akun tersebut. Yang keempat ada friend, itu jumlah teman yang terhubung atau yang dimiliki oleh akun tersebut atau user tersebut. Yang kelima adalah region asal dari akun tersebut. Jadi untuk menunjukkan asal akun tersebut, misalnya ada dari China, berarti masuknya akan region Eastern Asia yang kita gunakan sebagai adalah standar United Nations Geo Scheme untuk formatnya. Yang terakhir ada account valuation lowest yang untuk menunjukkan perkiraan nilai akun Steam berdasarkan harga terendah dari seluruh game yang dimiliki. Nah, untuk format mata uang ya, kami menggunakan mata uang US dollar. Nah, ini cara kita mengumpulkan datanya ya seperti itu, tinggal di data aja. Kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri itu adalah tampilan profil SIM seseorang gitu. Misalnya jadi kita bisa lihat ada negaranya, ada Steam levelnya, ada total gamenya, ada jumlah temannya. Nah, yang di sebelah kanan itu kita menggunakan website eksternal namanya SteamDB untuk menghitung kayak valuasi dari seluruh game yang dimiliki suatu akun. Nah, kita bisa lihat di kanan itu ada umur akun juga dan juga kayak akun value lowest. Nah, akun value lowest itu artinya kayak harga game yang terendah gitu. Jadi diskon tuh, jadi Steam tuh sering memberikan diskon gitu. Nah, kadang-kadang tuh mungkin diskonnya lebih rendah dari harga yang biasanya gitu. Jadi dia ngitungnya tuh harga diskonnya bukan harga fullnya. Nah, kenapa gitu? Karena kalau di Steam itu tuh sangat apa ya? Sangat sering lah gitu diskon-diskon gitu tuh, jadi kayak orang tuh banyak yang menunggu
untuk diskon gede-gedean untuk membeli game gitu. Nah, jadi kita ngerasa itu tuh lebih akurat daripada kayak ngelihat eh, harga fullnya, karena kultur itu tuh sangat tertanam di Steam gitu loh. Nah, ini juga template kayak bentukan dataset kita, yaitu ada Steam level, total game, akun age, friend region, dan juga akun value lowest. Nah, untuk proses pengumpulan data sendiri, yang pertama, membuka profil akun Steam public untuk mencatat level akun, total game, jumlah friend, dan asal akun tersebut atau regionnya. Yang kedua, eh, copy URL profile Steam tersebut yang ada di atas bagian bar di head Steam-nya. Terus ketiga, masukkan URL itu atau link tersebut ke SteamDB kalkulator. Keempat, atur mata uangnya ke US dollar. Kelima, catat account age dan account value lowest price-nya. Nah, penentuan region mengikuti standar United Nations Geoscheme dan pengumpulan data dilakukan hingga mencapai 200 akun Steam. Nah, ini untuk analisis datanya. Kita menggunakan beberapa metode seperti linear regression, box plot, dan juga heat map. Nah, untuk kode R-nya kita sudah upload di LMS, bisa nanti dilihat saja. Ini kode-kode R-nya ya, secara singkat. Nah, skip. Nah, ini model linear regression-nya yang kita bikin antara account valuation-nya, maksudnya yang tadi value sebuah akun Steam dengan Steam levelnya, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Lanjut. Nah, prediksi kita di awal itu adalah kayak kalau misalnya levelnya tinggi, yang kayak saya sudah bilang tadi, itu adalah opsional. Steam level akun tuh opsional banget, jadi kayak tidak terlalu perlu lah, tapi tetap naikinnya tuh pakai duit. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya uang untuk naikin Steam level, pasti kemungkinan besar kalian punya juga uang untuk menghabiskan beli game gitu misalnya. Nah, hasil dari regresi linear kita adalah menunjukkan kalau R squared-nya itu adalah sekitaran 0,5. Yang berarti sekitar 50% variasi valuasi akun dapat dijelaskan oleh level akun Steam. Nah, itu kan lumayan tinggi tuh. Kesuksesan dengan prediksi. Hasil ini sesuai dengan prediksi awal, di mana akun yang lebih tinggi cenderung memiliki game yang lebih banyak. Nah, ada juga nih permasalahan yang kita datangin pas kayak bikin model linear regression-nya. Apa itu? Nah, permasalahan outlier. Terdapat outlier ekstrim pada akun dengan level dan valuasi yang sangat tinggi yang berpotensi mendistorsi hasil regresi linear. Nah, jadi ada akun yang kayak misalnya levelnya 2000 dan kayak gamenya misalnya 20.000, itu kan bakal ngehancurin data linear regression-nya gitu. Padahal kayak rata-ratanya misalnya cuma kayak sekitaran levelnya mungkin kayak 20, 10, ada 100 gitu. Dan kayak gamenya paling cuma 100, 200 gitu-gitu. Nah, jadi gimana caranya kita menanggulangi hal tersebut? Nah, kita menggunakan transformasi logaritmik. Ya, berarti diterapkan regresi linear dengan transformasi logaritma agar pengaruh outlier itu berkurang. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari model linear regression ini adalah setelah transformasi logaritma, hubungan antar variabel tetap konsisten dan mendukung hipotesis awal dengan model yang lebih stabil dan representatif. Oke, setelah kita mengolah data di RStudio, kita mendapatkan hasil analisis, yaitu hasil analisis korelasi yang ditampilkan pada heatmap ini. Terlihat adanya hubungan yang berbeda-beda antara variabel dalam dataset akun Steam. Variabel total game memiliki korelasi yang sangat kuat dengan akun followers R dengan 0,96 yang menunjukkan bahwa jumlah game yang dimiliki merupakan faktor yang berkaitan dengan nilai akun Steam. Selanjutnya, Steam level menunjukkan korelasi sedang terhadap total game. R-nya 0,52 dan account followers-nya sama dengan 0,45 yang mengindikasikan bahwa peningkatan level akun cenderung sejalan dengan bertambahnya jumlah game dan nilai akun. Meskipun hubungan tersebut tidak bersifat kuat. Di sisi lain, akun age memiliki korelasi yang lemah terhadap variabel lainnya, yaitu dengan Steam level R sama dengan 0,22, total game R sama dengan 0,13, dan account followers R sama dengan 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa umur akun
tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah game maupun nilai akun Steam secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan bahwa jumlah game merupakan variabel yang paling berkontribusi terhadap valuasi akun, sementara umur akun memiliki pengaruh yang relatif kecil. Lanjut. Nah, sebelumnya oleh teman saya telah disampaikan untuk model linear regression-nya dan heat map-nya. Nah, yang ketiga ini adalah box plot. Tujuannya untuk memandikan nilai akun Steam antara region. Hasil analisis ini menunjukkan perbedaan median dan sebaran nilai akun yang cukup signifikan antar region. Contohnya region dengan Eastern Asia dan Southeastern Asia, yang dimana Eastern Asia si sebaran datanya lumayan beragam dan lumayan tebal juga. Yang mereka juga memiliki outlier yang bisa dibilang ekstrim. Yang paling ekstrimnya adalah $100.000. Nah, untuk Southeast Asia, mereka itu sebaran datanya itu relatif kecil, relatif dekat gitu, sehingga si box plotnya tidak terlalu tebal. Nah, untuk outliernya sendiri, mereka itu masih di dalam jangkauan relatif normal di sekitar $25.000. Nah, analisis ini untuk menghitung perbedaan ekonomi di masing-masing region. Jadi untuk melihat sejauh apa sih perbedaan ekonomi di region Eastern Asia, di Western Europe, di Southern Europe dan lain-lainnya. Nah, untuk menambahkan sedikit yang tadi dikatakan oleh Naufal, ada beberapa observasi yang misalnya ada poin observasi yang bisa kita lihat gitu loh. Yaitu yang pertama adalah anomali Asia Barat dan Eropa Selatan yang kondisi PDB-nya itu menengah tapi valuasinya akunnya tertinggi, lalu melampaui AS gitu yang seharusnya PDB-nya paling tinggi. Kenapa begitu? Karena mungkin datanya lebih melihat kayak demografi yang high spender khususnya di negara yang teluk gitu, negara-negara yang maju di region tersebut gitu. Jadi datanya itu mereng di skew gitu ke arah demografi yang high spender, padahal kayak banyak juga negara yang kayak mungkin tidak setinggi itu PDB-nya gitu. Nah, juga yang kedua itu preferensi kuat terhadap PC gaming dibandingkan konsol. Nah, jadi mungkin negara-negara region tersebut itu tuh lebih prefer PC daripada kayak konsol seperti PlayStation atau Xbox. Nah, yang ketiga juga pembelian game tanpa harga regional, full price. Nah, jadi harga regional ini itu maksudnya itu adalah jadi ada beberapa negara itu yang bisa khususnya negara yang kayak masih negara berkembang itu harganya tuh biasanya gamenya lebih murah. Biar apa? Biar ya orang yang situ tuh bisa membeli game tersebut gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak region-region seperti Asia Barat dan Eropa Selatan ini, game itu full price. Jadi kayak makin tinggi gitu loh valuation akunnya. Padahal kayak kalau misalnya di region yang kayak menggunakan regional pricing itu mungkin valuationnya lebih rendah gitu walaupun gamenya sama. Nah, yang kedua juga ada faktor dominasi konsol negara maju. Nah, di Amerika Utara dan kayak Eropa Barat itu kayak lebih banyak kayak pengguna konsol. Nah, kalau misalnya pengguna konsol itu kan berarti ntar fokus, maksudnya kayak spending mereka tuh terbagi gitu loh. Jadi ada yang ke PC, maksudnya Steam, dan ada juga yang konsol, seperti Xbox dan PlayStation gitu. Jadi ya diversifikasi belanja, anggaran hiburan terbagi ke ekosistem konsol. Nah, jadi nggak full Steam doang gitu, atau PC. Nah, dampak regional pricing negara berkembang. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat negara yang berkembang itu kan ada regional pricing yang tadi saya bilang, bisa lebih murah daripada game-game yang dijual. Misalnya game yang sama itu lebih murah di region tersebut dibandingkan kayak di region-region lain gitu untuk negara berkembang biasanya. Nah, kebijakan harga khusus dari Steam biasanya lebih murah 30% sampai 60% gitu. Harga yang yang kena regional pricing gitu. Jadi lebih murah biasanya. Jadi akun valuation-nya itu lebih rendah gitu loh. Nah, ada juga total nilai akun secara nominal menjadi lebih kecil meskipun jumlah game setara. Nah, itu tadi yang regional pricing juga. Jadi kita masuk ke kesimpulan, apa yang kita dapatkan dari data ini yaitu hubungan variabel yang kuat, terdapat korelasi positif yang signifikan antara level akun dan jumlah game terhadap nilai akun. Model regresi log linear mampu menjelaskan
kira-kira 50% variasi data, membuktikan bahwa semakin aktif pengguna semakin tinggi aset digital yang dimiliki. Yang kedua yaitu PDB bukan indikator tunggal. Analisis regional menunjukkan anomali di mana wilayah dengan PDB menengah, Asia Barat dan Eropa Selatan justru memiliki rata-rata nilai akun tertinggi, melampaui wilayah dengan PDB tertinggi seperti Amerika Utara. Pengaruh faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh faktor eksternal, yaitu valuasi akun sangat dipengaruhi oleh kebijakan regional, pricing pejabat nilai rendah di Asia Tenggara, dan kompetisi platform PC versus konsol penyebab nilai moderat di negara maju, bukan semata-mata karena daya beli. Nah, karena sudah di penghujung presentasi, kami mengucapkan terima kasih dan mungkin dicukupkan dari presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.